Pagi hari ini saudara dalam ibadah 2 saya akan menyampaikan tentang tema tahunan kita yaitu kelimpahan berkat ilahi. Kita banyak mengalami pemahaman beberapa waktu ini tentang kelimpahan dan hari ini saya akan menyampaikan suatu pengajaran tentang kekayaan ilahi dalam hal apa? Cara pandang atau perspektif. Saya percaya kalau hidup kita, saudaraku, menilai atau memandang segala sesuatu hari-hari ini, itu juga yang membuat kita, apakah yang kita lihat itu memberikan kita ada satu kemajuan, atau yang kita lihat dan kita nilai membuat kita semakin mundur. Jadi cara pandang menentukan cara tindak saudara menentukan cara respon saudara. Kita akan buka bersama saudaraku di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai ayat 17. Menghormati firman Tuhan, Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan baca 3 ayat ini. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai ayat 17. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Silakan duduk, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kisah bagaimana saudaraku Raja Aram dan Raja Israel itu bermusuhan, atau bangsa Aram kalau sekarang itu Suriah atau Syria dengan Israel. Jadi peperangan ini cukup lama. Nah, ada hal yang menarik kalau kita lihat di sini, setiap kali Raja Aram membuat strategi untuk menyerang Israel, selalu bocor rahasia itu, selalu diketahui. Sampai satu saat, coba raja nyusun lagi strategi, akhirnya diketahui juga. Sebelum mereka pergi, tentara Israel udah siap, jadi udah bocor. Berarti ada mata-mata. Maka kumpullah saudaraku para pembesar dan Raja Aram bertanya, siapa yang membocorkan semua strategi kita yang tertutup ini? Lalu saudara, salah satu dari pembesar itu berkata, "Tuanku Raja, ada seorang pelihat, seorang abdi Allah. Dia mengetahui segala sesuatu. Bahkan Tuanku Raja di tempat tidur, semua rencana itu bisa diketahui. Jadi dialah abdi Allah ini, pelihat itu, namanya Elisa. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang strategi rencana jahat dari bangsa kita untuk menyerbu atau menyerang Israel." Maka marahlah saudaraku Raja Aram, saudaraku. Maka saudaraku saya akan baca di ayat yang ke-13. Berkatalah raja, Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya bahwa dia ada di Dotan. Ayat 14. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Nah, bayangin saudaraku, marah besar Raja Aram kepada Elisa. Elisa hanya seorang diri, tapi untuk membunuh Elisa membutuhkan begitu banyak tentara dan kuda menyerang
Daerah di mana Elisa berada itu Dotan. Lihat saudaraku, hanya untuk melawan satu orang saja, Raja Aram mengirim apa? Kuda dan tentara yang besar. Hanya berapa orang? Satu orang. Mari kita lihat, apa yang membuat saudaraku Raja Aram ketakutan melawan satu orang ini. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat ini saudaraku ada 3 tokoh yang kita bicara. Raja Aram atau bangsa Aram, lalu ada abdi Allah yang namanya Elisa, dan bujangnya namanya Gehasi. 3 ini. Nah saya melihat begini, ini tafsiran saya. Raja Aram ini bicara permasalahan yang datang tiba-tiba. Kita kaget kok tiba-tiba dikepung. Hari-hari ini Bapak Ibu, apa yang sedang mengepung saudara hari-hari ini? Rasa bersalahkah, ketakutan, penyakit, keuangan dan sebagainya. Kita selalu diperhadapkan dengan permasalahan demi permasalahan. Nah kita lihat ada 2 pribadi yang meresponi dari sudut pandang. Sudut pandang mereka berbeda. Gehasi di ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah itu bangun pagi-pagi, karena kan dikepung itu mulai malam. Pergilah keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekelilingi kota. Berarti kota itu dikepung. Lalu apa kata dia? Celaka tuanku. Apa yang harus kita perbuat? Lihat, saudara, Gehasi melihat berbeda. Cara pandang dia melihat celaka. Ketika saudara tiba-tiba kondisimu ada masalah, wah hancur bisnis kita. Ketika kita mengalami kekurangan ekonomi atau apapun, langsung gak bisa 3 hari tidur. Dan sebagainya. Jadi kebanyakan kita seperti Gehasi. Melihat dengan sudut pandangnya. Tapi saudaraku beda saudaraku dengan Elisa ayat 16. Jawabnya jangan takut, sama-sama katakan. Jangan takut. Maikiahia. Jangan takut. Sebab apa? Lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kata lebih banyak pemahamannya dunia rohani yang tak kelihatan ada ini. Terdiri atas sejumlah besar malaikat yang melayani secara aktif di dalam kehidupan umat Tuhan. Percaya? Ayat nanti baca di rumah aja, Kejadian 32 ayat 2, Yesaya 63 ayat 9, bagaimana malaikat Tuhan menyertai orang Israel. Wow. Nah saudaraku, yang menarik saya di sini adalah Elisa. Elisa punya cara lihat berbeda dengan Gehasi. Gehasi berkata, celaka tuanku. Memang benar Bapak Ibu, dikepung. Tapi pandangan yang sama, tapi responnya berbeda. Jadi Bapak Ibu, seseorang kalau mau tahu dia, lihat aja cara dia menilai, cara dia melihat. Ada 2 pribadi yang mengalami masalah konflik yang berat, tapi yang satu berkata badai ini pasti berlalu. Yang satu mau mati kita ini. Jadi sudut pandang. Ada orang uangnya sisa 100.000, dia bisa sukacita. Ada orang masih 1 juta, udah mau MPP mati pelan-pelan. Sudut pandang. Jadi mau tahu siapa dia, cara dia menilai. Jadi untuk mengetahui siapa Anda, bagaimana Anda meresponi perspektif Anda hari-hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu sambil belajar, mari kita coba saya kok sering begitu ya. Belum apa-apa udah kacau duluan seperti Gehasi. Celaka. Besok baru nggak makan, hari ini masih bisa, masih katakan mati kita. Padahal masih bisa makan hari ini. Ya, ada orang di tetangga saudara kayak gitu? Nggak ada ya, semua udah jinak ya. Perhatikan saudaraku, jawab Elisa, jangan takut. Saya pikir begini, Elisa masih makan gandum, sama juga Gehasi makan gandum. Elisa masih manusia sama, tapi yang membedakan apa saudara? Nah ini yang membedakan kita Bapak Ibu. Yang membedakan kenapa ada orang memandang masalah kok menjadi kesempatan Tuhan menyatakan mujizat. Ada orang katakan masalah ini membuat saya semakin lumpuh. Ada orang penyakit itu berkata ini musibah dari Tuhan. Ada orang penyakit yang Tuhan mau pakai saya supaya saya banyak melayani orang-orang sakit. Dari sudut pandang. Ayat 17 saudara jelas sekali. Elisa memberi satu respon yang sebelum ayat 17, ayat 16. Mengapa saudaraku sampai Elisa berkata jangan takut. Apakah
Elisa tidak takut. Elisa tahu. Kenapa dia nggak perlu tahu? Kenapa dia begitu tenang? Ada seorang raja kedua di Israel yang menulis tentang hal ini. Saya akan baca. Mazmur 27 ayat 3. Sekalipun, kita baca 1, 2, 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Wow. Di depan saudara, orang sudah godor-godor pintu tagih utang. Ada bapak yang ngorok. Emang gue pikirin, pasti nggak bisa. Luar biasa, ternyata kuncinya orang itu tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan Daud dikejar oleh Absalom, tapi dia bisa tenang. Nah, Elisa tahu saudaraku, makanya dia tenang. Dia berkata, don't be afraid, jangan takut. Maikiyahia, nggak perlu takut. Kenapa? Yang menyertai kita lebih besar. 1 Yohanes 4:4, roh Allah dalam dirimu itu lebih besar. Percaya saudara yang menyertai saudara lebih besar? Percaya Bapak Ibu? Itu sebabnya ayat 17, dia berdoa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Saya berdoa, hai jemaat ICM, ya Tuhan, bukalah selubung mata jemaat supaya mereka melihat. Masalah bukan musibah, masalah ada kesempatan mujizat Allah bekerja. Katakan amin. Penyakit bukan segala-galanya mematikan kamu. 1 Yohanes 4. Kemuliaanlah akan membawa lewat penyakit itu. Saya berdoa supaya seluruh jemaat tidak ada selubung lagi, saudaraku, yang tidak bisa melihat cara pandangnya Tuhan. Maka doa membuat kita mampu melihat dengan mata iman. Dan Elisa tahu kekuatan supaya bujangnya bisa melihat. Ini pembantu yang sudah lihat banyak mujizat, kapak muncul di danau. Udah banyak lihat janda Sarfat ditolong. Tapi tetap aja nggak ngerti. Berapa banyak, hai jemaat Tuhan, udah pernah ditolong 10 tahun lalu. Bingung bahwa apakah Tuhan masih tolong saya hari ini. Pernah ditolong nyaris COVID, tapi tetap masih ragu masalah keuangan. Itulah kita. Kita seperti Gehazi. Hari-hari lihat mujizat, hari-hari baca firman. Tapi seperti ada selubung. Nggak bisa melihat, makanya perlu doa. Katakan amin. Doa seperti apa Bapak Ibu? Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, selubung itu diangkat Tuhan, supaya ia melihat. Wow, saudara boleh minta bantu saya doa, tapi saya tidak bisa beri jawaban. Elisa berdoa, tapi yang memberi jawaban bukan Elisa. Siapa? Tuhan jawab. Maka Tuhan, maka apa? Tuhan membuka mata bujang itu. Tetap melihat tentara Aram banyak, tapi ada mata iman. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ada mata iman yang dibalik mata fakta, saudara. Ada mata iman. Kita enggak tukar di depan mata fakta. Harusnya mata iman. Maka dia melihat, wow, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi berkeliling. Wow. Saya berdoa semua jemaat, tiap hari engkau akan melihat ada hal-hal baru yang Tuhan singkapkan. Wow, matamu melihat. Ada amin? Jadi saya percaya saudara, waktu kita mengalami seperti ini, apakah kita gelisah? Saudara, 20 tahun lalu saya punya anak perempuan. Saudara, dia mengalami vonis dokter dan 10 hari kami harus kewalahan di rumah sakit. Lagi banjir, saya dari Muara Karang ke Atmajaya rumah sakit. Nggak bisa naik mobil, naik angkot karena banjir Muara Karang tuh. Jadi saya harus ke Atmajaya. Itu kalau naik angkot mungkin 15 menit. Jalan kaki 2 jam karena harus melewati banjir. Saya harus numpang dengan perahu karet hanya khusus. Jadi istri di rumah sakit. Masa-masa seperti itu begitu mengecekam. Mana Ivana Rebecca boleh maju ke depan? Mana sayang engkau? Nah, saya ingin bersaksi
Karena saya mau bilang sesuai ayat ini. Kami suami istri awalnya kaget, baru sebulan di Jakarta. Nggak ada banyak orang kenal saya. Sama mungkin hari ini saya sudah banyak kenal orang Jakarta. Nggak tahu mau minta tolong siapa. Saya di Batam kalau ada jemaat sakit non-stop kunjungan. Di sana nggak ada satu orang kunjungi saya karena ada yang nggak kenal. 10 hari kami harus di kelas ekonomi. Dan Ivana sudah bingung, dia nggak tahu mau ambil darahnya di mana, sudah bengkak semua karena ini luka, ini luka, ini luka. Dan 10 hari itu kami berdoa, ya sayang sini. Kami berdoa, kami suami istri mendapat bahwa Tuhan mau menyembuhkan dia. Nah, kalau saya berpatokan kepada Gehazi, itu anak itu nggak ada harapan Bapak Ibu. Dia selama 10 hari itu nggak ada suara, nggak ada nangis. Jadi mata itu kayak ikan segar taruh jeruk. Jadi lihat begini nggak bisa gitu ya. Jadi tiap hari saya punya 2 kayak tapoho, baru ini ceke cabo. Baru 1 butet. Betapa bangganya saya ketika 2 pria ada 1 butet. Jadi saya berdoa, Tuhan jangan ambil aku, karena dokter langsung panggil saya. Bapak punya asuransi, dulu saya paling anti itu asuransi. Kalau sekarang enggak. Karena saya dididik, tak perlu asuransi, andalkan Tuhan. Bagian anak kefefet, baru. Dokter tanya, Pak ada asuransi? Kenapa Bapak? Kenapa dokter tanya asuransi? Ini perawatan khusus dan butuh lama. Bapak kerja apa? Saya pendeta. Wah, mungkin dia bilang, ya memang susah kalau ketemu pendeta, enggak percaya itu asuransi. Oh butuh perawatan ya Pak. Oke, saya karena waktu kami suami istri bawa langsung di UGD, langsung disuruh opname. Jadi kita kayak bingung, ini sakit apa, memang panasnya sampai 4. Langsung ditahan, langsung, ini usia 6 bulan waktu itu. Jadi selama di rumah sakit gak sembuh-sembuh. Jadi saya bertindak dengan istri, bawa pulang dia dari rumah. Maksud saya begini, kalau mau meninggal, meninggal aja di rumah. Tambah lagi banjir Jakarta, saya kasihan tinggalin 2 anak saya, Kevin dengan Yavin. Masih kecil-kecil di rumah. Untung ada 1 mbak dari Jawa, keluarga istri punya teman ini. Tapi kan saya harus bola-balik istri, jadi saya merasa kesepian memang ya. Baru 1 bulan di Jakarta. Masa saya mau minta siapa? Jemaat mau terbang gak ada. Jadi saat-saat kami butuh dukungan gak ada orang datang kunjungan. Ya udah saya ada istri percaya, jadi saya menghadap ke dokter anak untuk bawa pulang. Gak dikasih. Kenapa? Hanya 2 Pak bisa pulang. Meninggal dan sembuh. Lah ini Bapak dalam keadaan diinfus bawa pulang. Saya bilang dok saya tidak mau, saya sudah tidak ada uang. Karena jemaat sudah transfer, saya udah malu. Ya itu gara-gara gak ada asuransi. Ya sekali lagi gara-gara asuransi. Orang promosi asuransi ya di sini. Jadi Bapak Ibu akhirnya saya malu, saya bilang udah dok gini aja. Saya pendeta, kalau Tuhan mau menyembuhkan, gak harus sembuh di rumah sakit, bisa kok di rumah. Lalu bawalah kami, ditahan suratku tanda tangan ini, tanda ini. Besok masih dimolor-molor, tapi kan tetap beli obat bayar kan. Saya udah gak mau. Nah ini saudara jangan niru iman saya dan istri ini agak gila-gila sedikit. Bayangin siapa, kalau saudara kan kalau bisa berhutang kan demi anak loh. Nah mungkin seperti saya anak perempuan loh yang saya nanti-nantikan. Kan 2 laki-laki, ini anak perempuan betapa, makanya saya kasih panggil dia waktu itu Putri. Sampai sekarang dia kalau sebut dia tidak nama Ivana. Putri, halo Putri. Jadi Bapak Ibu akhirnya dengan susah parah harus buat perjanjian dan dokter. Ini orang tua crazy, yang ada bagaimana hutang di kampung kayak supaya anak ini sembuh. Ini bayangin dalam keadaan infus. Kakilah ini saudaraku. Dan harus dibawa ke Muara Karang. Di rumah. Dan sampai di rumah kami copot infusnya. Berarti hitungan jam. Anak saya akan meninggal karena dia sudah gak bisa masuk semua. Berarti kalau infus cabut ya udah lebih terpuruk kan. Nah jadi infus dicabut semua. Nah sekali lagi jangan niru kami. Saudara saya kadangkala cara Tuhan itu tidak selalu sama ya. Jadi saya ada istri dapat iman, ya seperti ini. Kami tidak melihat fakta, kalau lihat fakta saya bisa telepon mama saya, papa saya, kumpul keluarga besar di Manado. Bantulah aduh saya, anak saya butuh ini, saya gak mau anak saya meninggal. Tapi saya tidak cengeng, ingat saya punya tipe gak suka cerita orang kesusahan itu saudaraku. Akhirnya saudaraku kami sepakat
Tiap hari kami doa, tetap aja Ivana bayi yang 6 bulan cuma begini, kayak menunggu mati saudaraku. Obat banyak tidak kami minum. Sekali lagi jangan niru kami. Kalau saudara minum obat, minumlah. Bukan saya lebih rohani dari saudara, tidak. Tidak ada obat. Kenapa saya bilang 10 hari cukup kalau obat mau sembuh. Tidak ada obat, tidak ada info. Semua tumpuk jadi sampah tuh obat. Setiap hari saya harus ke rumah sakit karena disuruh bawa air kencingnya untuk diperiksa. Masih lagi positif. Masih penyakit lagi dan segala macam. Sampai hari ke-7. Tiba-tiba pagi hari itu mungkin sekitar jam 9 pagi. Kami berdoa itu bukan doa ngemis, bukan cuma begini. Ivana itu anak papi mami, Ivana akan besar dipakai Tuhan menceritakan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Ivana akan dipakai menjadi wanita penyembuh bagi banyak orang. Saya tiap hari nggak ada berdoa lagi, Tuhan sembuhkan. No, saya ngomong kayak orang sadar dan orang normal dia. Nanti saya bilang, Allah saya, senyumnya mana senyumnya begini kayak orang mau mati. Dan hari ke-7, pandangan iman kami melampaui batas fakta itu. Tiba-tiba ada suara pagi, kan dia gak pernah bersuara, nangis. Kami bukan kaget, ada kalau nangis kan, diam. Ini kami, dia nangis. Ada suara, dan nangis, betul-betul nangis. Tiba-tiba minum, tiba-tiba mau bisa makan. Waduh. Saya langsung bawa air kencingnya, saudaraku selalu kan diperiksa. Nah besoknya saya bawa, biasanya jam 8 bawa, jam 9 sudah ada hasil. Sama Pak, saya udah bilang apa Pak, dirujuk aja masuk lagi. Selalu dokter bilang begitu. Selalu dirujuk ke Gatot Subroto, selalu gitu-gitu. Kali itu saya bawa jam 8, saya tunggu-tunggu jam 9, jam 10. Kok saya bengong, saya balik lagi, suster. Hasil Ivana Rebecca untuk kok udah 4 jam ini. Oh sebentar. Sampai sore jam 4 saya di situ terus. Saudara. Ternyata hasil dia itu dari rumah sakit dibawa ke rumah sakit yang satu. Karena dia bingung. Kok hasilnya bisa negatif. Nggak percaya Atma Jaya, pindahlah ke rumah sakit yang besar. Makanya digilirlah. Saya tunggu biasa cuma 1 jam. Ini kok jam 4 sore. Setelah ini lalu saya dipanggil. Pak, selama di rumah Bapak obat minum semua. Saya mau bohong dosa. Enggak mau bohong, diapain saya kan? Saya langsung, Dok, mau jawab yang benar atau yang tipu-tipu? Bapak pendeta kan jawab yang benar. Maaf Dok, obat enggak diminum, infus enggak dipakai. Lalu dia bilang gini, Pak pendeta, ini miracle. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini mujizat. Saya yang paling bingung. Iya mujizat saya tahu maksudnya. Saya butuh hasilnya. Bilang kayak, anaknya sembuh total, penyakit gak ditemui lagi. Ini pakai gaya-gaya lagi membuat saya harus tunggu apa dia ngomong gitu kan. Besok tolong bawa. Besok kami suami istri bawa. Wah ini mujizat. Akhirnya buatlah surat rujuk. Masih bilang begini, 6 bulan lagi penyakitnya akan kambuh. Bapak kan tinggal di Batam. Bapak ke Mount Elizabeth. Di situ ada perawatan yang cukup dia. Ingat loh, itu dia 6 bulan. Dan hari ini, tepatnya 3 Juli, dia usia 20 tahun. Happy birthday, happy birthday. Ya, Bapak Ibu, Ivana pernah ke Mount Elizabeth? Enggak, kalau saya ya doain jemaat di sana. Jujur dokter bilang 6 bulan lagi penyakit itu akan kambuh Pak. Tolong Pak, Bapak pulang buat asuransi karena anak ini akan bermasalah tuh yang penyakit itu. Saya mau katakan kalau Tuhan menyembuhkan, sembuh tuntas. Ivana ada something sedikit di usia hari yang luar biasa, tepatnya 3 Juli kamu melayani, genap usia 20 tahun. Ivana mau cerita sesuatu? Iya bersaksi aja singkat. Ayo durasi kita sayang. Shalom. Ya, tepat hari ini bersyukur bisa diberi 1 tahun umur sama Tuhan.
masih bisa melayani. Apa ya? Nggak expect, maksudnya Tuhan itu sangat baik. Amin. Tuhan baik karena Tuhan sudah nyembuhkan 20 tahun lalu ya. Oke. Apa dong kerinduan ke depan? Mau seperti apa sama Tuhan? Mujizatnya dia udah lakukan. Ya. Untuk harapan ke depan, aku mau lebih dekat sama Tuhan. Belum dekat ya sama dia? Lebih Oke. sungguh-sungguh melayani Tuhan, karena dan menjadi berkat lewat talenta yang Tuhan sudah kasih ke aku itu sih. Iya. Dan saudara bantu doa, Agustus dia dan abangnya akan stay di Jakarta karena harus kuliah secara onsite. Thank you Ivana, Rebecca untuk bisa kiss papi. Silakan kembali ke tempatnya. Saya percaya setiap kita punya sudut pandang melihat itu. Saya sangat terperosok, itulah saya orangnya, mama saya sakit begitu, alami banyak hal. Dan ini darah daging sendiri, itu harusnya saya juga lebih ini. Tapi puji Tuhan, saya lihat istri yang dia bukan tipe kokar kayak saya, tapi ternyata rohnya tuh kuat sekali loh. Kami kalau depan anak itu nggak mau nangis. Padahal kalau lewat gitu, aduh sedih kelihat dia itu, aduh kayak orang bilang nunggu mau meninggal. Tapi itulah Tuhan. Sekali beri tepuk tangan. Ia menyertai engkau lebih besar. Amin. Apakah engkau sedang hadapi hari-hari ini? Cara pandangmu, saya akan tutup dengan 3 kunci saudaraku. Bagaimana perspektif ilahi ini saudaraku? Yang pertama saudaraku, kita harus melihat dengan mata iman. Katakan, melihat dengan mata iman. 3, 2, 1. Mari kita baca ayat ini saudaraku. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Dalam bahasa Yunani emuna. Emuna itu bukan percaya tapi iman. Jadi lebih enak. Hidup kami adalah hidup karena iman. Bukan melihat. Dengan kata lain begini. Kalau Bapak Ibu melihat dengan mata iman, sama seperti saudara menerima visi Allah dan itu lebih bermakna. Ketika saya mendapat itu dari Tuhan tentang anak saya, bahwa Tuhan mau menyembuhkan, makanya saya ambil tindakan. Tidak secara audible jelas Tuhan bilang begini, bawa pulang anakmu dari rumah sakit Atmajaya, tidak. Cuma dapat kata aku mau menyembuhkan, maka kami bertindak untuk bawa pulang karena berhubung juga sudah nggak ada duit. Karena tiap hari obat-obat dan sedih saya lihat obat-obat tapi tidak bisa menyembuhkan. Nah jadi Bapak Ibu, iman itu sama dengan kita punya visi. Kalau orang punya visi, dia akan melampaui yang batasan-batasan itu, katakan amin. Apa yang kau lihat hari ini? Dengan mata iman atau mata fakta? Apakah engkau melihat situasi hari ini, situasi yang menakutkan atau situasi yang membuat Anda tetap kuat? Statement saya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Keterbatasanku adalah sebuah fakta. Tapi imanku melebihi fakta. Dan aku hidup bukan karena fakta. Tapi karena janji-janji Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Halo, fakta saudara sakit. Fakta saudara terpuruk. Mari keluar, lihat mata imanmu. Lihat dengan mata iman saudara. Lampaui fakta. Gehazi melihat fakta. Elisa tidak melihat dengan fakta, dia melihat dengan iman. Ayatnya di Mazmur 27 tadi kita baca. Kenapa? Sekalipun tentara mengepung dia, dia tidak perlu takut. Apa yang sedang mengepung saudara dan permasalahan? Bangun dan bangkit saudaraku. Jangan cengeng jadi orang Kristen. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan orang lain. Jangan Bapak Ibu. Kenapa? Ada lebih besar yang menyertai engkau daripada apa yang engkau hadapi. Yang kedua, saudara. Jadi fakta terserah Anda mau terjemahkan. Pak Roy, saya sekarang lagi kondisi begini Pak. Pak, saya ini. Pak, saya ini. Keterbatasanmu itu adalah sebuah fakta. Memang gak ada uang Pak. Memang gak ada. Memang.
Tapi ingat, hidup kita bukan karena fakta. Ada amin? Tadi ayat kan? Bukan karena melihat, menurut 2 Korintus 4 ayat 18. Hidup yang melihat itu hidup yang sementara. Karena yang kelihatan itu sementara. Saya berdoa supaya jemaat ketika ada pergumulan, jangan langsung kayak orang gak punya harapan. Langsung kayak Gehazi, celaka, celaka. Apanya yang celaka? Kita masih hidup. Amin Bapak Ibu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak terlihat dalam kita, tapi Dia membuka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia berjalan di jalannya dan tak terlihat oleh kita. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Apa saudara lihat gak ada jalan keluar buat pernikahanku? Ada jalan keluar. Pak Roy, hari-hari ini hidup saya begini, kayaknya gak ada jalan keluar. Sama-sama, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia berjalan di jalannya dan tak terlihat oleh kita. Dia menuntunku dan memeluk diri. Oh, betapa dahsyat. Dengan dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Amin Bapak Ibu. Masih khawatir lagi? Masih lagi huang lo kita? Masih khawatir lagi? Masih takut lagi? Allah yang tidak kelihatan itu, ternyata malaikatnya begitu besar, banyak menyertai kita. Wow, itu yang saya terkagum Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan mau mengerjakan bisa saja, tapi Dia mau kita melihat yang mata iman. Yang kedua, melihatlah dengan lensa Kristus. Lensa mata kita, saudara. Lihat Bapak Ibu, Pak Jonathan kemarin sudah menyampaikan tentang self identity, bahwa kita milik Allah, kita ciptaan baru, kita ahli waris, kita anak Allah, kita dikenal Allah. Berarti clear, jelas Bapak Ibu. Kenapa lagi engkau meragukan? Apakah saya disayang Tuhan? Apakah saya dicintai Tuhan? Gak perlu ada kamus itu. Nah, kalau kita lihat berarti identitas kita jelas. Hanya persoalannya area-area hidup kita belum sembuh. Makanya ayat ini kita baca saudaraku. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayo bertobat Bapak Ibu. Kapan terakhir menilai jeleknya? Oh, barusan sebelum masuk gereja. Sekarang jangan. Ada amin? Selama kita menuntut pasangan kita, ada kamus namanya kecewa. Bagaimana cara supaya kita tidak kecewa? Jangan menuntut, itu obatnya. Anda mau doa jungkir balik, kalau masih menuntut tetap aja kecewa. Karena di dalam dunia ini gak ada bisa memenuhi ekspektasi saudara itu bisa. Gak ada. Dulu kami menilai, dulu saya menilai pasangan saya, menilai anak saya, menilai orang lain. Dulu. Jadi kalau ada bapak-bapak yang suka menilai orang gemuk, ganti begini. Luar biasa ibu diberkati, bapak diberkati. Gitu aja, jangan, ya ampun gemuk sekali ya. Pas ketemu kurus, ya ampun kurus sekali ya. Kalau ketemu orang kurus bilang begini, bapak luar biasa ya bapak. Ganteng gitu ya bapak ya, badan slim. Gitu jangan, kurus sekali. Pas gemuk, gemuk kali. Jadi apa dong maumu? Istri putih dibilang agak putih kurang gimana gitu. Kayak Agnes Monica harus agak hitam-hitam. Pas itu yang hitam suruhlah skincare lah, kur-kur. Lo orang Papua bisa ngamuk saudara.
pakai itu putih. Saya udah coba, bohong. Nggak ada putih-putih tetapnya aku, hitamnya aku. Nah Bapak Ibu, jadi lensa kita diganti dengan lensa apa? Coba bilang sebelah kanan, ganti lensamu, ganti. Siapa? Ayat berikut berkata, jadi siapa di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru. Yes, kainos. Sekali baru, tetap baru, selamanya baru. Amin. Lensa Kristus. Anda melihat pasanganmu Kristus. Makanya Bapak Ibu, ini dahsyatnya kalau kita mengerti rahasia ini. Saya setelah mengerti beberapa tahun pengertian ini, wow, lebih sehat. Kenapa? Yang selama ini sakit bukan dari mukui, bukan dari sibolis. Dari dirimu sendiri terlalu menuntut sempurna. Semua salah, istri buat ini salah, suami ini salah. Semua di mata dia nggak ada yang benar ya, makanya gampang sakit. Darah tinggi lah, apalah, semua apa. Kenapa? Mau sempurna. Ya, amin. Pertama apa? Perspektif ilahi harus lihat dengan mata iman. Yang kedua, melihat dengan. Nah, kita lihat yang ketiga. Mencerminkan. Bapak Ibu coba lihat laki-laki ini. Waktu dia memandang cermin, dia kaget. Kok wajah Yesus ya? Wow. Saudara, kalau orang gak bisa lihat wajah Kristus, saudara, waktu dia lihat cermin dia bilang, alamak hidungku kayak jambu air. Mak, kenapa hidungku masuk ke dalam? Astaga, kantong mata udah tergantung. Ya ampun, mulai ada keriput. Ya Allah, ya jelek. Ya. Halo, waktu Anda melihat, cantik kalinya aku ini. Begitu kan. Dia lihat, wajahku Kristus ya. Coba suami bilang sebelah, wajah kamu itu Pak Kristus, istri Kristus. Ya kadangkala hari ini hantu, besok Kristus, terserahlah. Tolong bantu suami, kadangkala Kristusnya suka berubah. Hari Minggu jadi Kristus. Hari Senin gak tahu jadi apa. Tapi tolonglah. Jadi waktu saudara bercermin, Kristus. Artinya begini saudaraku. Waktu kita menggunakan mata iman, lensa Kristus, maka kita mencerminkan keserupaan Kristus. Lihat gambar berikut ini, semua tentang Kristus. Waktu saudara lihat dia, aku lihat Kristus kepada suami saya. Aku lihat istri. Harusnya kan lihat wajah dia kan, berarti apa? Gue lebih benar, gue punya prinsip. Menurut saya, aku tidak, orangnya nggak bisa begitu. Lihat. Tapi waktu Kristus nggak bisa. Aku harus melihat Kristus. Wow. Ayat ini kita baca saudaraku. 1, 2, 3. Kita semua dengan wajah yang tak berselubung melihat seperti dalam cermin kemuliaan Tuhan. Dengan demikian oleh Roh Tuhan kita apa? Diubahkan. Semakin apa? Serupa dengan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita ikut Tuhan, jangan 10 tahun begitu-begitu aja. Saya 37 tahun. Ya, lahir baru baptis selam 86, penuh Roh Kudus, melayani sejak kampus, kuliah, SMA kelas 3 sudah bisa melayani berkhotbah sampai kuliah, sampai datang ke Batam. Jadi saya pikir harusnya saudaraku, semakin lama kita ikut Tuhan, semakin serupa Kristus. Jangan waktu Anda di rohani memang kelihatan Kristus, tapi hari-hari kok nggak nampak Kristus. Kita harus mencerminkan Kristus. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri semua, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya berdoa